di situ juga ada namanya ahli waris. Nah, ahli waris ini adalah mereka-mereka yang dari Pulau Jawa waktu itu disuruh menggarap lahan-lahan tersebut. Akhirnya mereka pun mendapat bagian di lahan tersebut. Ya, karena di mana-mana konflik ini pasti nanti benturannya dengan aparat ataupun namanya dengan pam-pam suakar. Dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak PT PN 7. Ini kemudian di dalam berita acara hasil surveinya juga, satu lokasi tanah terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong, Kabupaten Sawarang dengan luas kurang lebih 329 hektar. Kedua, tanah tersebut merupakan areal perkebunan karet yang dikelola oleh PT PN 7 dan terindikasi tanah negara yang belum terdaftar dan berstatus, ditandatangani oleh pihak DPR. Dan ini Bang, berapa kali secara saya pemerintah desa berupaya untuk meminta audiensi ke pihak PN 7 membicarakan. Kalau ada lahan yang bodong, nah ini. Lalu bagaimana status tanah bodong ini? Jelas kalau dikerjakan oleh PDP atas nama perusahaan, dia menjadi ilegal. Ya. Dikerjakan oleh masyarakat ilegal nggak? Tidak. Karena tanah negara. Masyarakat bisa mengerjakan tanah negara, bahkan kemudian mengajukan peningkatan status haknya menjadi hak milik atau hak yang lain kepada pemerintah dalam hal ini BPN. Nanti BPN periksa. Nah di sini pemeriksaan sudah dilakukan kan, dengan berbagai macam itu. Sederhana bahwa di situ tidak ada haknya si PTP. Jadi PTP harusnya out. Itu simple, sederhana sebetulnya penyelesaiannya. Kalau para pihak ini mau, terutama sekali pemerintahnya bukan PTP, PTP pasti nggak mau. Apalagi orang-orang PTP pasti nggak mau. Dia akan bisa bertahan dengan berbagai macam upaya. Mungkin termasuk nyogok. Semestinya sederhana. Karena dia tidak punya hak, makanya itu tanah negara. Dan setelah dilacak asal usulnya dulu juga sebetulnya adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat, itu yang diambil secara paksa walaupun pelan-pelan, ya. Ada proses takut menakut-nakuti dan sebagainya. Itu sebetulnya hak mereka yang dirampas. Kalau masih ada bukti-buktinya, tertulis, peninggalan Belanda, dokumen-dokumen peninggalan Belanda, ada kuburan, ada bukti-bukti fisik, ada cerita, pengakuan dan sebagainya. Ya, saya kira masyarakat tidak akan melebih-lebihkan. Ini pemerintah itu tinggal menerbitkan saja sertifikat kepada masyarakat. Atau sekarang itu kalau mau, dia tinggal masukkan saja itu ke dalam program torannya Pak Jokowi ini. Lalu dibagikan saja tanah itu, diserahkan, dikembalikan ke apa namanya, pokoknya dikembalikan kepada, diserahkan kepada masyarakat setempat di luar tanah. Itu saya bilang ideal. Jadi nggak ada yang sekali dia nggak ada yang perlu dipersoalkan di sini ya. Jadi tinggalkan saja, terus tidak perlu lagi bicara audiensi dengan PTP. Nggak ada gunanya. Orangnya juga buat orang yang berhak. Mereka bukan pihak yang berhak. Dalam pandangan saya tidak perlu. Oke, itu satu. Yang kedua, jadi sebetulnya tanah itu bisa kembali dikuasai kembali oleh masyarakat melalui skema-skema jalur yang sekarang tersedia. Tadi bilang mau pendaftaran tanah biasa saja, atau kemudian didorong menjadi bagian dari program orang, kalau bisa lebih cepat, mana lebih cepat, tidak dipilihkan. Ya, kalau ini sebetulnya cukup berhenti sampai di pemerintahan kabupaten, walaupun nanti eksekusinya dari BPN pusat. Mestinya kalau sudah ada usulan dari BPN daerah bahwa itu bisa dirilis, tanah itu dalam bahasa mereka BPN Jakarta itu tinggal tanda tangan saja judulnya sebetulnya, walaupun seringkali masih harus ada lobby obrol sana sini lagi karena ya kita tahu lah birokrasi legislasi. Tapi intinya sekali lagi bisa diperjuangkan persil-persil yang dia sebetulnya berada di luar atau bahkan yang dinyatakan tidak sertifikat, tapi ini juga masuk dia jangan cuma statement aja Pak. Itu masalah juga lain. Karena melihat HGU dari orang dulu itu tidak bisa. Ini jangan rahasia. Walaupun sudah pernah ada keputusan ya, dari Komisi Informasi bahkan dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa HGU bukan rahasia negara yang publik nggak boleh tahu. Undang-undang informasi memang mengatakan ada sejumlah dokumen rahasia negara yang tidak bisa diserahkan, dilihat oleh publik. Tapi sudah dinyatakan dalam satu kasus yang diuji waktu itu beberapa tahun lalu bahwa HGU itu bukan, artinya itu bisa dilihat
Tapi di dalam itu akan ada peta, jelas lokasinya di mana. Saya terlibat dan melibatkan diri sejak Juni dan 2 kali saya sudah bebas. Nah, saya menyarankan, tolong sampaikan ke Pak Bupati dalam bidang sosial politik itu ada konsep yang juga mungkin yang disebut strategi yang paling canggih disebut diskresi. Diskresi itu hak bupati. Nah, saya sudah menyarankan itu, tapi dengan penjelasan tadi ini semakin menguatkan second opinion.